Geng, kira-kira Lexi terbaru ataupun facelift kapan ya bakal dikeluarin? Udah penasaran banget nih. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Bisa dikatakan kalau Yamaha Lexi itu menjadi salah satu skutik kelas 125 cc yang banyak banget menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang suka kemudahan dan kepraktisan untuk bermobilitas sehari-hari ya geng. Tapi kira-kira kapan ya Lexi ini bakal ngeluarin versi terbarunya? Dan tapi jari mau apa tuh? Jari-jari jempol-jempolmu mau apa tuh? Mau skip ya? Mau skip video ini? Apa itu? Taruh HP-nya, tonton video ini sampai akhir loh geng. Tapi sebelum video ini dimulai, kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player-player di kolom komentar. Penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh, sampai tumpah-tumpah, sampai libar-libar. Oke lah, tanpa banyak war ngangengong. Langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Bisa dikatakan kalau Yamaha Lexi ini mungkin udah terlahir cakep kali ya guys ya, terlahir keren, terlalu sempurna kali, bukan terlalu sempurna ya, terlalu apa ya, terlalu worth it untuk kelas skutik 125 cc kali ya guys ya. Dan mungkin salah satu faktor itu yang menyebabkan Yamaha sampai saat ini belum memberikan perubahan yang berarti ataupun misal meluncurkan Yamaha Lexi yang versi terbaru ya guys ya, nggak seperti kakaknya NMAX ataupun Aerox yang udah mengalami beberapa perubahan. Namun bukannya memikirkan itu, malah Yamaha meluncurkan nih yang mungkin bisa menjadi apa ya, inspirasi buat Lexi ke depannya kalau mau ngadain facelift atau mau di facelift ya. Dan dia namanya adalah Yamaha Avenue 125 Avenue 125 guys. Jadi tampilannya itu adalah kombinasi antara Lexi sama NMAX sama mungkin Aerox atau apa gitu ya guys ya, karena bodinya itu bulky, sporty, namun dia itu punya dek rata dan cc-nya itu sama kayak Lexi geng, 125 cc. Jadi untuk tampilannya yuk kita spill bareng-bareng geng. Ini tampilan dari sebelah depan kiri ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri bentuknya itu gambot, mirip-mirip NMAX. Nih, kita lihat dari tampilan mukanya, dari tampilan jidatnya dulu geng, dia punya visor yang cukup tinggi, cukup panjang juga, dengan warnanya itu dominan warna-warna glossy gitu geng. Dan di bawah dari visornya itu ada lambang ataupun logo dari Yamaha Carputala gitu geng, berwarna ataupun dilapisi dengan warna chrome gitu geng. Jadi menambah kesan eleganan mewah banget ya guys ya. Dan untuk perlampuan nih yang bikin apa ya, bikin senyum-senyum gitu kan, karena tampilan dari lampunya ini cakep banget kan. Ya sekilas mirip sama NMAX gitulah yang berkombinasi dengan Lexi gitu kan. Karena untuk tampilan lampu utamanya kalian bisa lihat sendiri kayak agak menunduk gitu ya guys ya, memberi kesan sangar dan angker gitu kan. Namun untuk lampu sennya dia berada di atasnya itu kan, mirip-mirip kayak Lexi gitu kan, yang memanjang sampai ke area atas gitu kan. Dan untuk lampunya sendiri nih tampilannya kayak gini. Dia punya 5 sisi, 5 bagian part gitu ya guys ya. Dan ini udah full LED pastinya, terang banget. Dan untuk lampu depan, lampu belakang udah full LED. Tapi sayang geng, untuk lampu sennya masih menganut bohlam biasa. Sayang banget ya geng ya, padahal untuk motor-motor sekarang ini udah banyak banget yang menggunakan sistem full LED. Ya, tapi ya ini so far keren banget sih geng. Dia tampak gambot di area samping-sampingnya gitu, mirip-mirip NMAX lah untuk tampilan dari bodinya. Mirip banget, tapi berkombinasi dengan lampu yang cakep banget nih. Dan untuk area kaki-kaki depan, kalian bisa lihat sendiri masih menggunakan shockbreaker teleskopik. Untuk spakbor depannya sendiri bentuknya membulat gitu ya guys ya, mengikuti bentuk bodinya yang cenderung membulat. Dan untuk tampilan warnanya sendiri dominan warna glossy kayak yang aku bilang tadi, dengan pemanis kuping-kupingnya itu di samping yang justru menutupi sampai ke bagian bawah dari tabung shockbreakernya ini ya guys ya. Untuk tabungnya sendiri itu berwarna hitam gitu kan, tapi nggak yang hitam-hitam polos gitu kan, jadi hitam kayak ada glitter-glitternya gitu. Dan untuk ban depannya sendiri menggunakan ban berukuran 110/70, ringnya itu 12 in, velgnya itu bentuknya palang 6 gitu ya guys ya, warnanya itu emas gitu ya. Jadi ada kesan mewah-mewah gitu. Dan untuk pengereman udah cakram di sebelah kanan situ geng. Nih kita lihat area bodi sebelah kiri geng. Jadi untuk tampilan bodinya gede banget geng, mirip-mirip NMAX gitu, mirip banget. Dan untuk warnanya sendiri kita bisa lihat sendiri kalau warnanya ini hitam glossy gitu ya guys ya, hitam glossy tapi ada perpaduan stripping-stripping emas gitu yang
memanjang di area depan sampai ke area belakang gitu, geng. Jadi kombinasi emas sama hitam yang cakep banget. Dan untuk, decknya sendiri menggunakan back rata ya, gengs, ya, kayak Lexi gitu lah. Tapi dia bisa selonjoran, geng, di samping-sampingnya itu bisa kalian lihat sendiri kan, kalau ini cukup lega juga sih untuk selonjoran gitu, geng. Dan untuk area mesin kali ya, gengs, ya, kalian bisa lihat sendiri mesinnya itu di area CVT sama filter, udaranya itu berwarna hitam. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri menggunakan mesinnya itu 1 silinder 125 cc, masih menggunakan pendingin udara ya, gengs, ya, 4 stroke SOHC, dan mampu menghasilkan tenaga maksimal itu 6,1 kW pada putaran 6.500 RPM serta torsi maksimalnya itu 9,7 Nm pada putaran 5.000 RPM, geng. Dan untuk ban belakangnya sendiri ataupun suspensi belakangnya itu monoshock di samping ya, guys, ya, dan ban belakangnya itu 110/70 dengan ring 12 sama kayak yang depan ya, guys, ya, dan bentuk velgnya pun sama dikelir dengan warna emas yang menambah kesan elegan, premium atau apa ya, guys, ya, mewah lah pokoknya. Jadi untuk perpaduan warnanya untuk yang Avenue di depan kita ini manis banget, geng. Dan sampai kita ke area buritan lampu belakang. Untuk handlebarnya sendiri juga dikelir dengan warna hitam glossy gitu ya, guys, ya. Dan untuk area stop lampnya sendiri udah full LED tentunya, dan untuk bentuk dari ini mirip-mirip kayak NMAX terbaru ya, guys, ya. Misah gitu dengan bentuk stop lampnya mirip-mirip huruf E gitu di tengah, dan yang di samping-sampingnya itu lampu sennya ya mirip-mirip sedikit ya kayak NMAX terbaru gitu, kan. Dan untuk tampilan dari deck depan udah punya USB charge tentu aja, ya udah fitur yang umum dan lazim ya, gengs, ya, di motor-motor zaman sekarang. Ada juga hook karena ini motor matic ya, tentu harus mengedepankan fungsionalnya. Dan untuk perkunciannya masih menggunakan anak kunci ya, gengs, ya. Anak kunci, belum ada smart key atau keyless gitu, kan. Jadi masih menggunakan anak kunci seperti ya motor biasa. Ya cukup disayangkan ya, gengs, ya, kenapa belum menggunakan smart key atau keyless gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut ke area stang ya, gengs, ya. Nih untuk area stangnya nggak bulat, nggak telanjang bulat gitu ya, masih semi telanjang gitu. Di tengah ada cover yang menutupi area racer, warnanya itu hitam glossy dengan ada emblem Yamaha di tengah dengan warna chrome gitu. Untuk stangnya sendiri warnanya itu hitam glossy. Dan kalian bisa lihat sendiri panel instrumen di sebelah kanan. Ini nampaknya belum AHO ya, gengs, ya, masih ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu kayaknya, dan ada electric starter di sebelah kanan. Dan untuk speedometernya udah full LED tentu aja ya, udah full LCD gitu. Jadi udah banyak indikator yang ada di dalamnya. Dan ini tampilan dari sebelah kanan, geng. Ini tampilan dari bagasinya cukup gede ya, gengs, ya. Ya untuk ukuran bagasinya memang cukup gede. Kalau helm halves kayaknya masuk sih ini. Jadi gimana, geng, menurut kalian tampilan dari Yamaha Avenue tadi yang mungkin Yamaha Lexi bisa mencontohnya ya, mencontoh di area muka kali, kan, karena di area mukanya itu emang cakep banget ya. Mungkin itu salah satu faktor juga ya, gengs, ya, kenapa si Yamaha itu belum memberikan perubahan berarti untuk si Lexi ini. Karena emang udah kayak terlanjur ganteng aja gitu sih, kalau ibarat film udah terlalu overpower, udah terlalu apa ya, bagus pencapaian di film awal, kayak The Raid gitulah pokoknya. Dan untuk harganya sendiri untuk Yamaha Avenue 125 ini dibanderol sekitar harga 24 jutaan, dan itu untuk pasaran market Cina ya, gengs, ya. Jadi gimana, geng, menurut kalian kalau sampai motor ini dibawa ke Indonesia ya kayaknya ya mungkin perlu pertimbangan kayaknya. Ya yang penting apa ya, itu, geng. Ya kalau Yamaha mau ngasih perubahan buat Lexi ya itulah di area muka kali ya, guys, ya. Kalau area mukanya jujur untuk pertama kali lihat agak sedikit nggak masuk gitu, tapi kalau lama-lama diperhatiin ya masuk juga sih. Hehe. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys, video pembahasan kita tentang kenapa sih Yamaha Lexi belum ada penerusnya ataupun penggantinya, dan ada sedikit lah kita nyenggol-nyenggol si Yamaha Avenue 125. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys, video pembahasan kita tentang Yamaha Avenue dan Lexi. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, pengucapan atau tipe-tipe mulutku ini dalam menyampaikan informasi. Sampai ketemu lagi, geng, di video selanjutnya. Dah.